Alright, so in 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 476. Dan malam hari ini seperti biasa kembali di hari Senin kita semangat lagi untuk mengawali minggu, untuk sama-sama belajar, membuka pikiran dan membuka hati. Dan malam hari ini tentu kita kedatangan guru tercinta kita, Bapak Wayan Mustika, dan topiknya ngeri-ngeri sedap, seru karena topiknya berbicara dengan ego. Bagaimana berjarak dengan ego. So tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru tercinta kita, Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan, apa kabar, Guru? Selamat malam Kang Abu. Sehat ya, Selamat Pak Wayan malam. ya? Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Oke, Pak Wayan, udah nggak sabar deh pokoknya. The stage is yours, silakan, Pak Wayan. Terima kasih Kang Abu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam. Hari ini kita berjumpa kembali untuk sesuatu yang sudah dinyanyikan lagi. Tadi Kang Abu selalu hebat pilih lagunya. Saya nggak pikirkan apa-apa, tapi begitu lagu pembuka dinyanyikan dan You Are the Reason, lalu saya cek liriknya, wah kita memang akan berbicara tentang ego sebagai the reason. Ada banyak lirik di dalam ego. Di bawahnya ada I don't want to fight anymore, I don't want to hide anymore. Itu karena di dalam ego itu nanti kita akan bertemu tentang fight or flight. Ya, hiding, kemudian fight. Tapi there goes my hand shaking. Ya, tangan kita yang bergetar oleh karena reaksi ego kita. Jantung kita berdarah-darah oleh karena reaksi ego kita. Kemudian kita, ya, I climb every mountain and swim every ocean. Karena kita ingin bersama ego kita, menginginkan dia bersama kita untuk melindungi kita. Tapi kemudian dia juga yang menjadi penyebab kehidupan kita merana ketika kita mengikuti dia. Segala hal dia menjadi penyebab. Tanpa kehadirannya kita akan merana. Karena kita terlalu mengikuti dia juga kita merana. Nah, jadi izin Kang Abu, saya mau cerita lebih detail karena itu saya membutuhkan share screen supaya saya bisa lebih detail bercerita. Jarang-jarang saya sudah kali kedua saya pakai screen karena ini bercerita tentang pengetahuan supaya lebih detail lagi dapatnya. Oke. Ya, terima kasih Kang Abu. Saya mau pakai share screen yang ini, kemudian nanti kita lihat apa yang saya mau sampaikan di sini. Nah, di slide pertama ini kita lihat ada seekor rusa yang terjerat terjerat tanduknya. Rusa ini sangat-sangat membanggakan tanduknya karena tanduknya itu melindunginya dari berbagai mara bahaya ketika dia berhadapan dengan pemangsa. Dengan memiliki tanduk itulah kemudian rusa ini percaya diri karena dia akan terselamatkan ketika berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupannya. Tapi seringkali tanduk yang sama juga menyebabkan dia terperangkap ketika melewati perjalanan hidupnya di tengah hutan. Terperangkap karena nyangkut sana, nyangkut sini, kemudian dia justru susah melepaskan diri dari tanduknya yang terjerat kadang oleh ranting, kadang oleh sesuatu di perjalanannya di tengah hutan kehidupannya. Akhirnya dia dengan mudah dimangsa oleh pemangsa yang sudah menunggu sampai dia terjerat sendiri oleh tanduknya itu. Nah, di cerita yang lain itu ada burung elang. Burung elang memiliki cakar yang sangat tajam, juga paruh yang sangat tajam. Tapi perkara waktu kemudian elang itu memiliki cakar yang terus bertumbuh panjang, paruh yang juga terus bertumbuh panjang. Sampai akhirnya kelebihan paruh dan kelebihan cakar itu membuat dia tidak mampu lagi mencakar mangsa yang dia butuhkan untuk makan. Paruhnya juga tidak bisa mencabik-cabik lagi makanan. Itu sebabnya elang itu akan cepat mati kalau dia tidak sering-sering mengasah atau memotong-motong cakarnya dengan menggores-gores di bagian-bagian yang keras di hutan itu, entah batu, entah pohon yang keras, sehingga pertumbuhan pertumbuhan paruhnya
dan cakarnya itu tidak sampai berlebihan. Nah, jadi alat yang dia gunakan untuk menjalani kehidupan ini justru bisa berbahaya bagi dirinya sendiri kalau itu berlebihan. Persis seperti rusa yang terperangkap oleh tanduknya sendiri. Nah, cerita yang sama dalam kehidupan kita ini adalah berbicara tentang ego. Ego itu sendiri tak ubahnya tanduk bagi rusa atau cakar bagi elang. Kita membutuhkannya. Cuman ketika itu berlebihan atau kadang-kadang ego itu sendiri yang ketika kita ikuti berlebihan justru memerangkap kita dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, itu sebabnya hari ini Kang Abu mengajak kita untuk berbicara bagaimana caranya berjarak dengan ego kita sendiri. Nah, kenapa kita melihat dengan sudut yang berbeda? Karena seringkali kalau kita berbicara tentang ego, kesannya selalu ego itu negatif. Kesannya selalu ego itu negatif. Sekarang kita mencoba melihat ego dengan sisi yang lain, lalu belajar menerimanya, dan kemudian alih-alih kita menghilangkan ego kita, justru kita mencoba berjarak dengan ego kita. Jadi kita memakainya dengan baik tanpa menghilangkannya, tetapi kita kendalikan agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ego yang diberkahkan dalam pikiran kita. Nah, sebelum paham bagaimana ego itu bisa dikendalikan, kita perlu memahami dulu apa itu ego. Nah, ini kita mulai dengan cerita ini di film Lucy. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah nonton dan saya juga sudah pernah membahas ini. Suatu ketika dalam film ini, profesor ya ahli ini yang dimainkan oleh Morgan Freeman berkata kepada Lucy. Nah, dia katakan begini, setiap sel hidup ketika pertama kali ada di kehidupan ini sebagai sel tunggal, sebagai mikroba atau protozoa, itu memiliki tujuan sederhana dalam kehidupannya. Setiap sel itu, yaitu satu, bertahan hidup, kemudian mempertahankan generasinya. Sehingga sel itu mencoba untuk membelah, ketika dia belum mati, dia mencoba membelah untuk regenerasi, untuk menghasilkan sel-sel baru yang akan meneruskan kehidupan, meneruskan perpindahan kecerdasan kepada sel-sel baru. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh setiap sel hidup. Satu, bertahan hidup, dan dua, melakukan regenerasi. Nah, hal yang sama terjadi ketika sel-sel yang pertama tercipta di kehidupan ini kemudian menjadi multisel, termasuk diri kita yang lahir dalam tubuh manusia yang terdiri dari hampir 40 triliun sel. Jadi, secara individual, sel-sel kita akan terus mencoba untuk bertahan hidup, menjaga dirinya tetap hidup, dan meneruskan kehidupan sehingga kita menjadi manusia yang akan terus ada di kehidupan bumi ini. Sehingga kita melahirkan dan seterusnya. Nah, inilah. Maka dari sini coba kita lihat betapa kemudian kecerdasan semesta tak terbatas yang kemudian disebut Tuhan menciptakan sel kecil dalam diri manusia. Masing-masing sel itu memiliki berbagai komponen, berbagai fitur yang luar biasa, ya. Ada ribosom segala macam, apa namanya itu. Ada lisosom, kemudian ada ribosom, ada nukleus atau inti sel dengan berbagai perannya sehingga dia bisa mengolah makanan, mengolah oksigen menjadi energi, lalu mampu melakukan pembelahan sehingga sel-sel manusia tetap ada sebagai pengganti ketika sel lainnya mati. Nah ini. Nah, betapa hebatnya. Ini sangat-sangat kecil tentu saja sel ini. Tapi di dalam sel yang teramat kecil itu, kecerdasan semesta menciptakan berbagai bagian yang luar biasa mengagumkan. Yang mungkin tak akan terjangkau oleh pikiran kita. Bagaimana sel sekecil ini bisa memikirkan begitu jauh ke masa depan apa yang dia butuhkan untuk tetap hidup. Nah, dari sini kemudian kita kembali ke cerita profesor tadi. Sel ini karena tugasnya dua, untuk hidup dan reproduksi, maka ketika dia hidup, ya, mempertahankan hidupnya, dia akan membutuhkan makanan atau food. Ini yang disebut dengan F. Nah, untuk mendapatkan food ini, kemudian dia menjadikan makanan itu sebagai harta yang harus dia dapatkan. Dia kumpulkan, dia dapatkan, dan dia pertahankan. Nah, tugas lain dari sel itu adalah untuk regenerasi, menghasilkan sel-sel yang baru, atau mempertahankan agar terus ada
generasi-generasi sel berikutnya. Inilah kemudian dilakukan dengan yang disebut reproduksi. Ini mohon maaf, F-nya itu kita tahu dalam bahasa Inggris F-nya apa, yaitu hubungan seksual yang disebut VAX. Jadi food and VAX. Kemudian reproduksi ini akan membutuhkan cinta, karena dengan cinta akan ada hubungan antara maskulin dan feminin, laki-laki dan wanita, tubuh laki-laki dan tubuh wanita, untuk kemudian menghasilkan sel-sel berikutnya. Kalau sel-sel biasanya membelah, kalau dia individu, maka dia membutuhkan hubungan reproduksi antar dua jenis kelamin yang berbeda. Nah, untuk bisa mendapatkan makanan yang merupakan harta dari makhluk hidup itu, juga mendapatkan kesempatan melakukan reproduksi dengan orang atau makhluk lain yang menjadi pasangannya, dibutuhkanlah kekuasaan. Ya, dibutuhkan kekuasaan berupa tahta. Ya, jadi ada harta, ada tahta, ada cinta yang dicari oleh makhluk-makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, disinilah kemudian harta, tahta, dan cinta yang merupakan dorongan pertama yang menyebabkan orang-orang bertahan hidup dan melakukan regenerasi, ini bisa menjadi jalan keluar untuk mendapatkan dua hal ini, kehidupan dan regenerasi, tapi juga bisa menjadi godaan-godaan yang kita tahu apa yang terjadi di berita-berita saat ini. Godaan harta, tahta, dan cinta menyebabkan manusia mengalami kekacauan. Karena ketika mereka memperebutkan harta, cinta, atau tahta, mereka akan bertemu dengan makhluk-makhluk sejenis lainnya atau yang tidak sejenis, yang pemangsa dan yang dimangsa, yang berkuasa dan yang lebih kalah kuasa. Disinilah kemudian terjadi perebutan yang kemudian memunculkan reaksi-reaksi perlawanan 2F berikutnya yang disebut sebagai fight or flight. Ini reaksi-reaksi ego kita. Nah, ini. Sehingga kalau kita berhadapan dengan berita-berita di mana orang berkelahi gara-gara harta, tahta, dan cinta, itu memang dorongan alami dari tubuhnya yang terdiri dari 40 triliun sel-sel ini untuk tujuan tetap hidup, tetap melakukan regenerasi dengan memperebutkan harta, tahta, dan cinta. Ini yang terjadi pada diri kita. Ini adalah kebutuhan kita, ya, food and reproduksi. Kemudian di sini adalah reaksi kita, fight or flight. Nah, itu sebabnya Freud kemudian membuat struktur, ya. Struktur pertamanya dimulai dari diri kita sebagai makhluk hidup. Pada dasarnya ada rangsangan pada diri setiap makhluk hidup untuk melakukan pemenuhan atas apa yang menjadi needs-nya atau kebutuhan hidupnya dan juga harapan-harapannya. Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan-harapan hidup inilah kita memiliki apa yang disebut sebagai id atau dorongan alami kita. Ya, dorongan dari dalam diri kita. Sayangnya, segala sesuatu yang seharusnya dengan mudah kita penuhi. Kita butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, harus berhadapan dengan makhluk-makhluk lain yang juga membutuhkan hal yang sama. Sehingga muncullah kemudian apa yang disebut sebagai ide-ide atau konsep-konsep moral dalam kehidupan manusia terutama, yang kemudian menciptakan apa yang disebut sebagai moral dan aturan-aturan yang menjadi super ego. Nah, dengan demikian, keinginan kita untuk makan tidak dengan mudah kita dapatkan karena ada super ego. Misalnya kita ingin makan, maka kita harus membayar makanan yang kita butuhkan. Tidak bisa kita mencuri, tidak bisa kita meminta dengan gratis semudah yang kita pikirkan, karena ada super ego yang menghalanginya. Nah, ketika dorongan kita tidak mencapai kemudahan mendapatkan apa yang dia butuhkan, terjadilah konflik antara dorongan kita dengan super ego yang ada di masyarakat, aturan-aturan, moralitas, dogma-dogma, doktrin-doktrin. Nah, disinilah karena ada konflik inilah kemudian muncul reaksi ego dalam diri kita. Nah, reaksi ego ini kembali tadi itu ada fight or flight. Nah, jadi ego ini bukan sesuatu yang salah, dia hanya terjadi karena adanya konflik. Kalau misalnya kebutuhan kita dapatkan dengan mudah, tidak ada halangan-halangan, maka tidak akan muncul reaksi ego kita. Sehingga reaksi ego kita hanya muncul kalau terjadi konflik antara kebutuhan dan kepentingan kita dengan kenyataan yang ada di kehidupan ini, yang mungkin menghalangi dorongan alami kita mencapai apa yang dia butuhkan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, masuk ke sesi berikutnya kemudian, kita tahu bahwa kesejatian diri kita yang banyak diajarkan kepada kita adalah diri kita adalah soul atau jiwa atau ruh atau atman atau jiwatman. Jiwatman itu artinya atman atau roh yang menjadi jiwa di dalam
makhluk hidup ini. Nah, soul kita ini memiliki sebuah visi atau misi dalam kehidupan ini. Ya, karena dia memiliki visi dan misi dalam kehidupan ini, maka dia membutuhkan sesuatu untuk dipakai sebagai badan usaha untuk mewujudkan visi misinya. Sama dengan kalau kita punya ide-ide, kita visi masa depan, maka kita butuh perusahaan untuk kita pakai melakukan usaha untuk mencapai visi misi kita. Nah, sebagai jiwa atau soul inilah kemudian kita diberikan berkah berupa tubuh manusia yang akan kita gunakan sebagai badan usaha kita untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi jiwa kita di kehidupan ini. Nah, untuk memakai badan yang mengatur yang berisi 40 triliun sel-sel yang cerdas ini, kita membutuhkan sebuah organ cerdas yang menjadi pusat kendali terhadap 40 triliun sel ini. Itulah kemudian disebut sebagai mind atau bagian dari otak kita. Ada perasaan, ada rasio di sana. Nah, untuk menjalankan tugas dari atau visi misi dari jiwa, itulah kemudian mind ini menjadi kawulu bagi gustinya, yaitu jiwa ini. Dia juga menjadi kawulu bagi tubuh ini. Dan tubuh ini adalah kawulu bagi gustinya, yaitu jiwa, karena jiwa ini pemiliknya. Nah, ketika menjalankan tugas kehidupannya, melayani sang jiwa dalam kehidupan ini, tubuh ini kemudian seringkali berhadapan dengan apa yang disebut sebagai antigen dalam kehidupan. Antigen ini bisa berupa kuman-kuman, bakteri, zat-zat kimia, atau berbagai hal-hal fisik lainnya yang menyebabkan terjadinya reaksi pada tubuh. Nah, misalnya ada kuman, ada debu di udara yang mengandung kuman. Begitu kuman ini berpotensi merusak hidup sel-sel di dalam tubuh kita, maka tubuh kita diberikan kepekaan. Nah, disitulah kemudian kita memiliki apa yang disebut sebagai rasa. Ada rasa di dalam tubuh kita, sehingga kita merasakan sakit, sensasi di saraf-saraf di seluruh kulit kita, di bagian organ dalam kita, yang menyebabkan kita memiliki rasa atau sensorik, ya, karena faktor saraf kita. Nah, ketika tubuh kita merasakan adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan melapor kepada otak kita, kepada kecerdasan yang ada di otak kita, pusat kendali kecerdasan. Nah, ketika dia melapor, pikiran kita dengan cerdas kemudian memahami adanya hal-hal yang berbahaya sedang memasuki tubuh lewat sentuhan pada sensori kita, ya. Sensori di hidung, sensori di apapun. Nah, karena dirasakan ada antigen, sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas kita kemudian melawan dengan menciptakan yang disebut antibodi. Tujuannya adalah untuk melindungi tubuh jangan sampai tubuh kehilangan fungsi sel-selnya, yaitu tetap hidup. Nah, dilakukanlah produksi antibodi untuk melindungi tubuh. Tetapi tubuh yang hidup tanpa kehadiran jiwa atau soul juga berbahaya. Nah, karena apa? Karena jiwa pun bisa didatangin oleh antigen-antigen. Tanda petik. Antigen itu apa? Hal-hal yang bisa menyakitinya. Ada kata-kata orang yang bisa menyakiti perasaan atau jiwa kita. Ada sikap orang, perilaku orang, atau segala energi-energi negatif yang dibawa orang bisa menyakiti jiwa kita. Kalau jiwa kita putus asa berada di dalam rumahnya atau tubuh ini, maka jiwa kita akan meninggalkan tubuh ini. Dengan cara apa? Memerintahkan pikiran untuk bunuh diri, segala macam seperti itu. Nah, kalau di dalam tubuh ada sensori atau rasa yang membuat tubuh kita peka terhadap datangnya antigen, apa antigen dalam bentuk kimia, biologi, fisika, dan seterusnya seperti kuman, virus, atau zat-zat kimia lainnya, maka soul kita juga memiliki apa yang disebut sebagai perasaan. Nah, ini sebabnya kadang kita tersakiti walaupun hanya oleh kata-kata. Kita tahu kata-kata adalah sesuatu yang tidak berwujud, dia hanyalah suara. Tapi bagaimana mungkin sebuah kata-kata bisa menyakiti perasaan kita? Karena soul kita itu dibimbing oleh perasaan untuk menghindari apa yang datang sebagai antigen dalam bentuk sikap, kata-kata, tindakan, atau bahkan pandangan mata yang menyakitkan.
Nah, ketika perasaan ini tersentuh oleh antigen-antigen tanda petik tadi, soul kita lalu memerintahkan pikiran untuk merespon. Nah, ketika pikiran merespon inilah kemudian pikiran menghasilkan apa yang disebut sebagai reaksi antibodi berupa ego. Ya, anti soul lah, kalau ini antibodi, ini anti soul ya, yang disebut sebagai ego. Nah, jadi di sini ego itu kita tahu penting sekali sebagai bagian dari reaksi kita. Masalahnya adalah kemudian kita perlu mempelajari lebih mendalam jenis-jenis reaksi-reaksi ego kita. Nah, dari sini kita belajar untuk menerima bahwa tidak ada yang salah pada ego kita, tidak ada yang salah pada tanduk rusa, yang perlu adalah bagaimana rusa itu menggunakan sebaik-baiknya tanduknya sendiri. Seperti manusia menggunakan sebaik-baiknya reaksi egonya. Disinilah diperlukan pikiran yang cerdas untuk memilih reaksi ego yang dia ciptakan sendiri. Karena kalau berlebihan, itu sama saja dengan antibodi atau sistem imun yang bereaksi berlebihan. Yang seharusnya bersin, menjadi bersin-bersin. Yang seharusnya hanya batuk, menjadi batuk-batuk. Yang seharusnya hanya buang air besar, jadi buang-buang air besar. Jadi berlebihan, malah menimbulkan sakit. Hal yang sama terjadi begini. Kalau ego bereaksi berlebihan, akhirnya dia malah melukai diri kita sendiri. Ini kita perlu latihan. Nah, ada banyak pilihan ego dalam kehidupan kita. Ya, macam-macam pilihan ego kita. Tentu secara sederhana dia ada dua. Kita fight atau flight ketika menghadapi sesuatu yang menyakiti atau berpotensi menyakiti diri kita. Ada kemungkinan akan muncul reaksi marah, atau kita sabar. Kalau kita flight atau mencoba menghindari konflik, maka kita bersabar. Kalau kita berani, maka mungkin kita marah. Ya. Ada mungkin kita reaktif, bisa saja kita hanya diam. Ya. Diam saja, tidak melakukan tindakan-tindakan reaktif terhadap apa yang menyebabkan perasaan kita terlukai. Kadang kita berani melawan, kadang kita takut lalu menjauh. Kadang kita mencoba menantang apa yang menyakiti kita, kadang kita mengalah, menghindari konflik seperti tadi. Nah, kadang kita melawan, kadang kita menghindar. Nah, ketika kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, kita perlu tahu dari mana sih datang. Nah, ada fight or flight. Kita mengenal apa yang disebut sebagai 3 bagian dari otak kita. Nah, ada bagian otak kita yang disebut sebagai crocodile brain atau otak reptil atau lizard brain ini. Ya, ini ada di batang otak di sini dan di otak kecil. Nah, ini mempunyai reaksi fight or flight. Ini adalah sifat-sifat yang alami yang kita miliki sebagai tubuh manusia. Karena tubuh manusia bagaimanapun juga adalah evolusi dari hewan-hewan primata. Nah, kalau kita menggunakan pikiran kita, mulai menggunakan perasaan kita, di sini kemudian ada yang disebut sebagai mammalia brain atau mammalia brain. Jadi ada emosi, ada memori, ingatan-ingatan, ada kebiasaan, ada kemelekatan dan seterusnya. Kalau kita bisa melewati dengan cerdas, dengan pengetahuan-pengetahuan dan neokortek kita yang bereaksi atau human brain kita bereaksi, maka kita memiliki kesadaran, consciousness di sini, memikirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan kalau kita pilih fight or flight ini. Nah, ini yang diajarkan di Bali sebagai kalau orang lebih banyak menggunakan sifat-sifat otak reptilnya, disebutlah makhluk yang buta. Buta itu artinya material. Material itu tubuh. Orang yang bereaksi lebih banyak karena mengikuti reaksi hewani atau materi tubuhnya, maka dia akan bergerak seperti orang buta. Ya. Membabi buta di sini. Ya, mau melawan atau melarikan diri padahal seharusnya tidak perlu. Tapi kalau dia mulai menggunakan otak manusianya, menggunakan rasa dan perasaannya di sini, kemudian dia menjadi manusia. Dan ketika dengan menjadi manusia, ini manusia itu berasal dari kata manas. Manas itu artinya pikiran. Ketika pikirannya mulai aktif dan karena mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, maka dia akan tercerahkan dan memiliki kesadaran. Di sini dia menjadi dewa. Jadi setiap orang itu bisa bereaksi seperti hewan atau sifat-sifat buta dalam diri, bisa bereaksi sebagaimana layaknya manusia, mulai menggunakan pikirannya, dan bisa bereaksi seperti orang yang sudah dewasa. Ini kata dewasa berasal dari orang yang pemikirannya sudah tercerahkan.
Dewa itu artinya div, div itu artinya tercerahkan oleh cahaya pengetahuan sehingga tercapailah kesadaran. Nah, dari sini kita paham bahwa orang-orang yang bereaksi berlebihan dengan ego-egonya, maka dia sedang berada dalam kondisi buta. Orang yang mulai berpikir, dia sedang berada dalam kondisi manusia. Tapi orang yang sudah tercerahkan dan memilih untuk menjadi pengamat pada setiap reaksi-reaksi kehidupan yang muncul dalam dirinya, dia sudah dewasa. Nah ini, dari sini kita paham. Dan kita bisa menjadi pengamat bagi diri kita sendiri. Yang mana yang bereaksi selama ini dalam kehidupan kita. Nah, lalu kita akan terakhir merenung bagaimana cara kita berjarak dengan ego. Ya, setelah kita paham bahwa ego itu bukan sesuatu yang salah, bahwa ego itu hanyalah sebuah reaksi dalam diri kita karena ada sentuhan rasa yang tersakiti pada jiwa kita, maka muncullah reaksi-reaksi ego itu yang harusnya kita bisa pilih dengan benar mana yang baik. Kita hanya bisa memilih kalau kita berjarak dengan ego kita. Apa yang menyebabkan kita bisa berjarak dengan dia? Ketika kita bisa menjadi pengamat. Nah, kisah ini dibahas dengan sangat-sangat mendalam dan menarik di kisah Mahabharata. Ini adalah kisah di mana Arjuna kebingungan. Ini Arjuna kebingungan menghadapi peperangan Baratayuda karena dia melihat semua yang akan berperang itu adalah keluarganya sendiri. Dari Hastinapura ada Korawa dan dia akan berperang untuk mungkin akan menghancurkan keluarganya sendiri. Ya, di tengah kebingungan ini kemudian dia mengajak Krishna, kusirnya itu, untuk pergi ke tengah-tengah medan tempur Kurukshetra. Kurukshetra, Kshetra itu artinya kuburan. Kuburan juga berarti tempat suci. Kurukshetra artinya tempat suci para ksatria bangsa Kuru. Nah, dia pergi ke tengah-tengah. Ketika tiba di tengah-tengah, kemudian Krishna mendiamkan sejenak, mempause itu. Ya, mempause semua gerak-gerik Pandawa dan Korawa. Lalu disinilah terjadi percakapan antara Arjuna dan Krishna yang kemudian disebut sebagai Bhagavad Gita. Itu maknanya apa? Nyanyian Tuhan, tapi maknanya apa? Dalam diri kita akan selalu terjadi pertempuran antara ego positif apa negatif. Ya. Korawa itu seperti suka melawan, fight terus. Kalau Pandawa selalu menghindar, mencoba menghindar, flight, ya, pergi ke tengah hutan, mengalah. Tapi betapapun Pandawa terus mengalah, si Korawa terus-menerus mencoba untuk melakukan perlawanan, fight. Nah, hal yang sama terjadi dalam diri kita. Kadang ego kita ingin melawan, kadang ego kita ingin menghindar. Dua-duanya memiliki pembenarannya masing-masing. Terjadilah gejolak di dalam batin kita sendiri antara kedua ego kita, yaitu setan dan malaikat dalam diri kita. Nah, mana yang harus kita ikuti? Ketika kita ikuti salah satunya, ikuti Pandawa, maka kita akan terus-menerus menderita karena selalu terzolimi oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih kuasa dari diri kita. Kalau kita melawan, maka kita seperti Korawa, harus melawan menjadi orang yang membabi buta. Korawa itu kan lahir dari bapak yang buta, ibu yang buta, artinya buta mata, hati, dan buta tubuh, fisik. Nah, buta mata, buta hati. Nah, itu artinya anak-anak Korawa itu. Jadi kalau kita ingin mengenal ego kita sendiri, kita harus menjadi pengamat di antara keduanya. Nah, kita harus berada di tengah-tengah, berjarak yang sama antara ego positif dan ego negatif, antara flight dan fight, antara setan dan malaikat dalam diri kita. Kalau kita sudah berjarak di tengah-tengah, lalu kita diamkan reaksi-reaksi ego kita, disitulah Arjuna akan bisa berbicara dengan Krishna. Siapa Arjuna? Arjuna adalah pemanah, manah adalah pikiran, Krishna adalah avatar, Tuhan sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Ya, artinya apa? Tuhan yang turun memercik ke dalam diri kita sebagai jiwa kita, roh kita, yang kemudian memancarkan cahaya hati nurani. Nah, disinilah di tengah-tengah ego yang berdiam ini, disitulah manah Arjuna atau pikiran akan bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang mengalir, insight atau inspirasi kebenaran yang datang dari ruh kita sendiri atau kecerdasan atas sadar kita. Nah, inilah cara supaya kita berjarak.
Ini bisa kita lakukan dalam berbagai keadaan. Walaupun kita kondisi santai begini, atau sedang ada masalah, cukup diamkan sejenak ego di dalam diri kita, lalu belajar untuk mendengarkan suara hati nurani kita sendiri agar kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang kebenaran. Bukan pengetahuan tentang pembenaran yang datang dari masing-masing ego kita yang mau flight atau mau fight. Nah, ini yang disebut dengan berjarak dengan ego. Setelah kita menemukan apa yang menjadi aliran pesan semesta yang datang dari jiwa kita sendiri, yang benar-benar bisa melihat masa depan, bisa melihat manfaat dan manfaat dan mudarat, ya, manfaat dan mudarat atau keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebenaran yang mungkin membisiki kita itu. Disitulah kemudian kita akan bisa memilih sebuah sikap, tindakan, ucapan, dan sebagainya yang didasari oleh pesan-pesan yang datang dari kedalaman jiwa kita sendiri. Nah, ini cara kita berjarak dengan ego. Tanpa kita berjarak dengan ego, maka kita akan kembali menjadi bagian dari pertempuran itu sendiri. Seperti setelah Arjuna kemudian kembali kepada Pandawa, akhirnya dia bertempur dengan saudaranya sendiri. Pada akhirnya setelah dia bertempur dengan saudaranya sendiri, yang terjadi adalah semua menjadi hancur juga. Nah, jadi itulah kereta ini adalah badan, Arjuna itu adalah pikiran, kemudian Krishna itu adalah soul dalam diri kita, dan kuda-kuda ini adalah panca indera kita yang harus kita ajak untuk melihat segala hal, masa depan, masa lalu, dan masa kini dengan baik. Ya, ini cara kita berjarak dengan ego kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini, Kang Abu, untuk kemudian kita lebih perdalam lagi lewat diskusi-diskusi. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, terima kasih Pak Wayan. Simple, tapi ini menggambarkan dari, saya rasa puluhan buku sih Pak Wayan. Saya rasa juga banyak sekali hal-hal yang dimudahkan dengan perumpamaan-perumpamaan tadi gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Wayan, ini banyak mengkonfirmasi dan juga banyak memberikan kita kepada insight-insight yang saya rasa kita semua lebih mengenal lagi bahwa ya kalau selama ini dengar kata ego itu adalah hal yang buruk terus, ternyata kan bukan itu gitu. Tadi menarik sih kata Pak Wayan bahwa terlalu berego juga nggak baik, nggak ada ego juga nggak baik. Saya rasa semua yang hadir malam hari ini kan juga pakai ego gitu ya. Kan nggak mungkin kalau nggak ada ego nggak mungkin hadir di sini gitu. Tetapi kan poinnya adalah bagaimana si ego itu bukan dalam tanda petik yang membuat, atau kalau tadi dikatakan malaikat sama setan kan bukan yang jadi setannya lah dalam tanda petik gitu. Terima kasih Pak Wayan. Banyak hal yang saya checklist dan teman-teman seperti biasa kita mungkin akan banyak berdiskusi juga. So raise hand silahkan, lewat chat juga silahkan. Jadi kita akan benar-benar open discuss gitu. Oke, yang pertama Pak Wayan, ini menarik sekali tentang konteks ego itu sendiri gitu ya. Jadi kalau boleh lebih dielaborasi gitu ya, konsep mendengar kata-kata malaikat dan setan di mana manusia itu diciptakan sempurna gitu. Jadi kalau saya nangkep gini Pak, ya malaikat itu baik terus gitu, maka baik terus juga nggak sempurna. Setan itu adalah jelek terus dalam tanda petik ya, maka itu juga nggak sempurna. Maka kesempurnaan itu adalah milik manusia di mana ya kita bisa memilih gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih menjaga titik tengah ini secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena kan kalau tadi kita bicara nggak sadar masuk ke neokortex itu kan yang paling jarang aktif gitu ya. Karena yang paling seringnya pasti fight or flight gitu. So, yang paling seringnya adalah dengan perasaan si limbiknya gitu, dan si crocodile brain itu juga itu yang paling dominan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana selalu mengaktifkan neokortex kita supaya ya itu tadi Krishnanya tuh bisa kita selalu rasakan hadir gitu. Kan kadang-kadang justru malah pikiran gitu ya. Kalau tadi kita bicara cerita Mahabharata tadi tuh keren banget juga gitu. Tapi poin pentingnya adalah gimana nih neokortex kita supaya tetap aktif gitu Pak Wayan. Silakan. Ya, terima kasih Kang Abu. Kalau kita ingin berada di titik tengah, selalu kita harus sempat pergi ujung ke ujung. Baru kita bisa mencari titik tengahnya, ujung ke ujung dulu. Nah, pengalaman kehidupan ini, berkali-kali pengalaman kehidupan sering membawa kita ujung ke ujung. Misalnya, hanya untuk mempelajari titik tengah antara takut dan berani, kita mungkin pernah mencapai keberanian yang membabi buta. Kita pernah mencapai keberanian yang, karena gini, manusia tidak dibekali keberanian berbahaya. Tapi keberanian yang berlebihan, dia akan menjadi nekat.
Nekat yang berlebihan jadilah membabi buta. Tidak, udah. Nekat itu masih berpikir tapi oke dah aku nekat aja. Masih berpikir aku nekat. Tapi ketika membabi buta udah nggak mikir lagi apa-apa lagi. Kita mungkin pernah begitu membabi buta. Di titik terjauh keberanian adalah membabi buta. Lalu ada takut. Takut kadang-kadang mungkin kita pernah dari takut kemudian menjadi khawatir, dari khawatir kemudian menjadi cemas, bahkan mungkin sampai ke titik ujungnya berupa fobia. Nah, pengalaman hidup inilah kemudian membuat kita ternyata kalau membabi buta itu berbahaya, menciptakan penderitaan. Kalau kita fobia juga menjadi penderitaan. Nah, karena pernah mengalami penderitaan dari ujung ke ujung itulah kemudian kita dengan sendirinya belajar untuk berada di titik tengah. Ini. Jadi apa yang mengajari kita sebenarnya? Pengalaman hidup. Itu sebabnya pengalaman hiduplah yang disebut sebagai guru sejati kita. Karena kita dengan pengalaman hidup kita baru mendapatkan rasa. Kalau orang tidak pernah mengalami rasa, maka sulit bagi dia untuk berimajinasi tanpa rasa. Itu. Nah, disitulah dia butuh ujung ke ujung. Ya, kita pernah sabar, kita pernah marah. Dari marah kemudian menjadi luar biasa, marah-marah, kemudian menghancurkan barang, menghancurkan ini. Ternyata kita menderita kerugian sedikit. Kemudian pernah sabar sampai kita menjadi seakan-akan apatis. Yang juga berbahaya. Sampai kemudian kita mulai beranjak ke tengah-tengah karena pernah melihat betapa penderitanya kalau kita marah, saking marahnya ya sampai menghancurkan segala sesuatu. Ujung-ujungnya yang repot kita sendiri. Dan ketika kita menjadi sangat-sangat sabar sampai ke ujung, yang repot juga kita sendiri. Nah, pernah berada di ujung ke ujung itulah kemudian menjadi pengalaman yang membuat kita selalu mencoba untuk hati-hati. Ketika kita punya keberanian, kita akan hati-hati. Jangan sampai keberanian ini terdorong menjadi nekat atau membabi buta. Kalau kita memiliki ketakutan, jangan sampai takut ini menjadi khawatir, cemas, dan fobia. Karena sudah pernah sampai di situ. Inilah pengalaman ini yang biasanya sering membuat orang itu benar-benar waspada. Ketika dia mengalami keberanian, muncul keberanian atau ketakutan, dia waspada. Nah, jadi kewaspadaan hanya terjadi pada mereka yang pernah terjatuh oleh pilihan yang salah. Nah, ini pentingnya pengalaman hidup ini, Kang Abu. Maka pengalaman hidup ini adalah pengalaman kita untuk mempelajari rasa ujung ke ujung itu. Ya, ujung sana, ujung sini baru ketemu di tengah. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kalau boleh saya mudahkan, mungkin Pak Wayan, saya pernah dengar ada pendulum efek gitu ya. Pendulum kan selalu paling ke kanan, ke kiri, ke kanan, tapi pelan-pelannya jadi ada di tengah gitu ya Pak Wayan ya. Dan kalau tadi berbicara masalah, ya benar kita harus mengalami dulu sisi yang paling kiri, sisi yang paling kanan, maka kita bisa wise di tengah-tengah gitu ya intinya. Dan itu menarik sekali. Terima kasih Pak Wayan. Nah, ini berbicara masalah ego, Pak. Tadi menarik banget Pak Wayan mengatakan bahwa ada orang yang menjelekkan kita kan suara gitu ya. Suara itu kan sebenarnya nggak ngaruh gitu ya sama mau suara ember jatuh, mau ada orang yang bilang kita keren atau kita jelek, ya semuanya adalah suara gitu. Nah, pertanyaannya adalah di luar diri kita pasti semuanya netral. Yang membuat tidak netral adalah perspektif dari dalam gitu. Nah, apa sih Pak Wayan yang membuat kita tidak netral terhadap suara-suara itu tuh apanya sih sebenarnya gitu? Akarnya tuh dari mana? Ketika dihina tuh jadi sakit hati gitu. Ketika dipuji tuh jadi happy gitu lah kira-kira misalkan gitu Pak Wayan. Silakan. Karena tahu Kang Abu. Tahu menyebabkan kita terang. Ya, pengetahuan membuat kita terang. Tapi jangan lupa, cahaya matahari yang membuat kita terang dan bisa melihat segala sesuatu, kalau ditatap terus-menerus membuat kita lupa, kita buta. Ya, tahu pengetahuan juga bisa menyebabkan kita buta. Nah, kalau kita mendengar suara, ketika suara itu kita tidak tahu artinya, mungkin kita baik-baik saja. Ya, mungkin saja kalau saya pergi ke India, lalu di India itu orang mendoakan saya dengan buruk sebenarnya. Saya kira dia mendoakan saya dengan buruk, lalu saya bilang terima kasih, padahal dia mungkin mencaci maki saya. Karena saya tidak mengerti hal itu. Iya, benar. Ini cerita yang sering saya bilang. Ada teman bercerita, dia punya teman yang pergi ke Arab. Nah, di Arab itu nggak tahu dia dicaci maki, tapi karena dia pikir bahasa Arab adalah bahasa doa, dia bilang amin, padahal dia lagi dimarahin. Karena dia salah paham dengan bahasa. Tapi beruntungnya apa? Kata-kata yang caci maki itu tidak dia tangkap sebagai caci maki karena dia tidak mengerti. Nah, ketika kita paham, inilah kemudian kita menjadi malah bereaksi. Ya. Kadang ada saatnya kita sangat perlu menjadi bodoh kayak tadi itu.
Perlu menjadi bodoh, tapi kalau kita menjadi bodoh yang sangat berat, idiot lah kita. Jadi kembali ke tadi, kalau kita menjadi pintar, tahu segala hal, tidak berbahaya. Maka kita harus tahu kapan kita pintar, kapan kita bodoh. Kembali tentang pendulum tadi, ke titik tengah lagi. Ya, itu bahayanya karena kuncinya adalah karena tahu. Bahaya karena tahu. Itu. Oke, Pak Wayan. Nanti kadang-kadang tidak tahu juga penting ya, Pak Wayan. Kadang-kadang tidak tahu juga penting. Tapi ini mungkin refleksi ya, Pak Wayan, yang saya rasa juga teman-teman merasakan dan kita sama-sama merasakan gitu ya. Kemarin-kemarin saya ada baca di dalam satu buku, terus kalimatnya menarik banget dan itu relate dan mungkin ingin mendapat pandangan dari Pak Wayan gitu. Kalimatnya begini, Pak Wayan, keren kalimatnya. Bahwa gini, bahwa yang akan sangat menyakiti hatimu adalah orang yang kamu sayangi, bukan musuhmu gitu. Yang akan sering membuat hati kita sakit hati adalah orang terdekat, orang yang kita sayangi, bukan orang yang justru malah jauh, musuh dan seterusnya gitu. Nah, menariknya adalah lebih dekat orang terdekat, pasti di situ ada kemelekatan gitu ya kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kalau orang terdekat tuh tendensi untuk ego gitu ya, tendensi untuk sakit hati, tendensi untuk sensitifnya tuh lebih tinggi gitulah kira-kira. Padahal kan kalau kita bicara orang yang terdekat, orang yang disayangi gitu. Nah, ini kan menarik nih antara disayangi tapi justru malah si tingkat egonya lebih apa ya? Lebih sensitif gitu Pak Wayan. Silakan. Betul, betul Kang Abu. Makanya sering dikatakan, apa yang kita miliki itulah yang akan menyakiti kita. Apa yang kita miliki itulah yang akan menyakiti kita. Karena sesuatu yang melekat itu, ya sesuatu yang melekat itu, begitu bergesek sedikit, itu sakitnya luar biasa. Ya, misalnya begini, apa yang bergesek yang terlalu nempel. Kalau terlalu nempel kan digeser sedikit kan menimbulkan lecet. Ya, misalnya kita punya kain yang tidak menempel kepada tidak menempel kepada benda, mobil kita barangkali. Begitu digerakkan, baik-baik saja. Tapi begitu dia sangat menempel, ya, digerakkan dia bisa menimbulkan lecet pada ininya. Nah itu kemelekatan bisa menyebabkan sulitnya dilepas, kemudian terlalu lengket juga menyebabkan pergesekan sedikit ini. Makanya itu sebabnya kaki kita dibuat tidak terlalu lengket dengan lantai, tidak juga terlalu lepas. Kalau terlalu lepas, terlalu licin kita jatuh. Tapi kalau terlalu lengket, kita susah gerak dan akhirnya terjadi friksi. Ya, artinya itulah yang menyebabkan sama dengan di paru-paru kita. Kita punya lapisan di paru-paru kita, lapisan yang membungkus paru-paru kita. Dalam kondisi normal, dia bisa mengalami pergerakan-pergerakan yang tidak menyakitkan karena dia tidak lengket. Tapi kapan dia lengket? Itu ketika kita bernapas itu menyakitkan karena dia pergesekan terjadi. Nah, semakin dekat semakin susah kita membebaskan diri dari kemelekatan itu dan akan semakin menyakitkan terjadi pergesekan. Karena kita punya harapan berlebihan. Kita punya harapan berlebihan terhadap bagian-bagian yang dekat sama kita, misalnya pasangan kita. Begitu kita punya pasangan, maka kita akan menyandarkan diri kita pada dia. Ketika tempat kita bersandar kemudian tidak lagi rasanya mampu memberi kenyamanan, kemudian membuat kita terluka. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa makin dekat makin berbahaya. Ya, seperti tadi cerita tadi, cinta dan benci itu. Ya, sangat-sangat benci akan membuat kita malah jatuh cinta. Karena terus memikirkan orang yang kita benci. Sangat-sangat kita cinta, suatu ketika akan membangkitkan rasa benci. Itu sama dengan menangis dan tertawa. Tertawa yang terlalu tertawa akan membuat kita menangis. Menangis yang terlalu menangis akan membuat kita tertawa. Memang demikian. Karena di ujung barat kita akan ketemu timur, di ujung timur kita akan ketemu barat. Memang seperti itu kan, Bu. Karena hidup ini melingkar. Hidup ini melingkar. Seperti itu ceritanya. Kenapa dia menjadi penyakit? Ampun deh Pak Wayan, ampun. Iya benar banget Pak Wayan. Iya. Oke, terima kasih. Itu kalimatnya simpel banget tapi kena banget gitu ya. Ya kita masih bisa melangkah karena kaki kita nggak lengket sama lantai gitu ya Pak Wayan. Kalau lengket banget, nempel banget, ya gimana kita mau jalan gitu intinya. Terima kasih Pak Wayan. Nah ini impact nih Pak Wayan. Once lengket gitu, melekat gitu, itu menjadi memori pasti kan. Dan memori itu nempel Pak Wayan. Dimana
Kita mendengar suara yang kita traumatik, langsung nggak enak hati gitu. Kita melihat sesuatu, langsung nggak enak hati gitu. Kita memikirkan dan bahkan kita kadang nggak bisa mengkontrol pikiran ini ada di lokus itu terus gitu ya, lokus benci, lokus memori yang kita nggak suka gitu. Nah pertanyaannya adalah gimana sih menghealing memori yang terluka gitu Pak Wayan, based on ego ini gitu ya. Si tanpa sadar mungkin ya dalam tanda petik terluka. Nah, first step healingnya tuh gimana sih Pak Wayan? Silakan. Ya, ya. Kita sakit karena ada luka. Hmm. Kita ada luka, bentuk luka itu adalah V. V itu artinya apa? Ada jarak, ada kerenggangan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya kulit kita terluka, maka dia ada robekan. Terpisah antara satu dengan ini. Ketika kita punya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita terluka. Kita berharap dia tidak berkata seperti ini, malah berkata begini, melukai. Nah, supaya dia menyatu kembali, kita harus melekatkan kembali hal yang tadi terpisah. Melekatkan apa? Melekatkan pemahaman kita yang mungkin rasanya kok dia ngapain begini. Ya, kan ada kesenjangan di situ, ada pertanyaan, ada V di situ. Ada V yang membuat kita berjarak. Ini berjarak dengan pemahaman itu. Kenapa sih dia begini? Nah, kan ada pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, berarti ada jawaban yang belum menyatu dengan pemahaman kita. Nah, kenapa sih dia begini? Nah, akhirnya itu melukai kita. Tapi kapan tidak ada lagi pertanyaan, maka tidak akan ada lagi rasa luka. Ini kita tidak lagi bertanya, kenapa sih? Nah, contohnya begini. Kita ditusuk sama dokter. Satu, tusuk itu sakit. Kemudian kita harus bayar itu sakit. Tapi bayar itu sakit. Tapi kemudian apa yang kita lakukan? Terima kasih dokter, kapan saya balik lagi? Itu sudah disuntik, disakiti, kemudian bayar sakit hati juga. Tapi kita bilang terima kasih dokter, kapan saya balik lagi? Karena tidak ada pertanyaan lagi. Karena kita sudah tahu ini akan menyembuhkan saya. Kita sudah dapat persepsinya. Bukan lagi kenapa sih saya ditusuk? Nah, coba kalau misalnya ada orang yang tidak kita kenal menusuk kita, ya jangan kata ditusuk pakai itu, disentuh sedikit pakai dicolok kayak gini mungkin kita marah, apalagi ditusuk pakai jarum gitu. Tapi dokternya sendiri mungkin kita tidak benar-benar kenal, baru bertemu pertama kali lalu kita disuntik dan kita bilang paling aduh terima kasih dokter, berapa bayarnya, kapan saya kembali lagi, karena kita sudah yakin itu menyembuhkan kita. Tapi begitu kita pikir ini melukai saya, maka kita akan tersakiti dan menimbul reaksi ego. Nah, hal yang sama terjadi seperti ini. Masuk lagi ke dunia yang lebih lain. Kita tahu cerita-cerita agama mengatakan kalau kita banyak dosa, maka kita akan dikirim ke neraka untuk mengalami penebusan atas dosa-dosa kita. Okay. Kalau kita pernah menyakiti, maka kita akan dikirim ke neraka untuk disakiti. Lalu di mana neraka itu? Kalau kita berpikir di alam sana, kita stres. Coba kita pikir dengan sudut pandang berbeda. Neraka kembali seperti dulu adalah nara ika atau alam manusia ini. Nara itu manusia, narasumber, narapidana. Jadi alam manusia ini adalah tempat di mana kita menebus kembali hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Sehingga kalau kita datang lagi sebagai jiwa di kehidupan saat ini, dilukai perasaan kita oleh orang lain. Sama seperti dokter tadi, kita tidak merasa dilukai dengan tusukannya, tetapi kita merasa akan disembuhkan. Jadi alam neraka ini akan menjadi tempat di mana kita akan dibebaskan dari dosa-dosa masa lalu kita di alam manusia ini, dengan disakiti oleh orang yang mungkin dulu pernah kita sakiti. Nah, kalau persepsinya demikian, maka mungkin kita tidak akan terluka. Dan saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Teman saya yang terluka, saudara saya yang terluka. Saya dikata-katain, dicaci maki, bla bla bla. Saya ketawa, dalam hati ketawa, di mulut saya hanya senyum begini. Saudara saya yang bingung, kenapa Pak Yan senyum-senyum aja, padahal dia kata-katanya itu kasar sekali. Saya hanya bilang, mungkin saya pernah berkata-kata kasar kepada dia, entah pada kehidupan berapa lama sebelumnya. Hari ini saya sedang membalas. Saya sedang berterima kasih sama Tuhan. Hari ini saya digosok-gosok untuk menghilangkan noda-noda jiwa saya dari masa kehidupan sebelumnya. Jadi kalau melihatnya seperti itu, sudut pandang yang berbeda, tentu reaksi kita akan berbeda juga. Karena kita tahu, sikap kita ditentukan oleh persepsi kita ditentukan oleh pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita mengetahui hal yang salah, maka hal itu disebut salah.
Maka persepsi kita salah, sikap kita pun akan bereaksi salah. Entah dengan melawan karena merasa tersakiti. Nah, kayak tadi itu, kita tahu kita disuntik karena dikasih obat yang menyembuhkan. Dari pengetahuan itu, kita persepsi kita, saya sedang disembuhkan. Maka sikap kita malah berterima kasih. Tindakan kita membayar. Tapi kalau kita tahu orang itu bahkan menyolek kita untuk menantang kita gitu misalnya, kita tahunya demikian, mungkin kita akan persepsinya, wah ini orang ini menantang. Sikap kita bereaksi, berlawan, dan seterusnya. Ya, semua dari pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang perlu kita renungkan. Apakah pengetahuan kebenaran yang kita pegang? Apa pengetahuan pembenaran? Kalau pembenaran, maka kita akan menyalahkan orang lain. Ya. Mereka yang berpegang pada pembenaran akan penyalahan orang lain. Jadi pembenaran lawannya penyalahan. Pembenaran ada pada saya, penyalahan ada pada Anda. Jadi reaksi kita adalah berlawanan. Tapi kalau kita berpegang pada kebenaran, maka kita akan melihat, oh, ini orang ini saat ini sedang menyakiti saya, ada kebenaran apa di balik ini? Oh, ini kebenarannya adalah saya sedang dibebaskan dari dosa-dosa masa lalu yang mungkin pernah saya lakukan pada orang lain atau pada orang ini. Nah, kalau cara pandangnya demikian, kita akan berhenti membalas. Nah, seperti itu kira-kira kamu. Wah, luar sadis sih Pak Wayan. Itu kalimat suntik tadi menarik sih ya. Jadi ya kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita anggap itu nggak baik adalah suntikan yang menyehatkan gitu ya. Bahwa kita ini dalam nara ika ini gitu dalam konteks penyucian ya kita sadar bahwa itu menyehatkan gitu. Tapi kan balik lagi ya Pak Wayan, ini bisa dirasakan kalau lagi sadar gitu ya kira-kira. Kalau lagi nggak sadar sih ya udah gitu. Nah, ini menarik lagi tentang ego Pak Wayan. Kan kalau kita bicara dari karakter dan tipikal manusia tuh beda-beda gitu ya. Misalkan kita bicara relationship gitu ya Pak Wayan, ada si A sama si B gitu. Dimana kan pasti relationship ini adalah pasti saling belajar gitu ya. Pasti saling belajar yang konteksnya adalah juga saling bagaimana menerima ego lah dalam tanda petik gitu. Nah, kan ada yang tipikalnya sedikit-sedikit tuh ngomong dengan komunikasi, diomongin diceritain karena apa? Ya pengen mengikuti keinginan gitu, pengen mengikuti ekspektasi dan dua-duanya saya rasa belajar gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang tipikalnya nggak pengen banyak ngomong, tetapi dia memberikan tanda-tanda dengan sinyal-sinyal yang berharap ya dimengerti gitu. Karena mungkin kalau terlalu banyak ngomong juga ya jadi cerewet gitu ya. Nggak ngomong juga ya nggak terkomunikasi karena mungkin pasangan kita atau siapapun itu kan bukan yang bisa membaca pikiran gitu. Nah, di mana letak ego ketika kita harus ngomong dan kita harus diam dan berharap dia berubah misalkan gitu Pak Wayan. Dan ya kadang kan juga kalau kita banyak bicara juga ya konteksnya adalah ego yang bermain gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Silakan. Ya, ya, ya. Saya kembali kepada cerita Mahabharata tadi. Kalau kita berhadapan dengan orang yang seteguh Bhisma, ya Bhisma punya pembenaran, Resi Bhisma punya pembenaran. Saya tidak membela Kurawa walaupun saya tahu dia jahat. Saya membela Hastinapura karena saya kesatria yang membela Hastinapura. Dia katakan demikian. Itu pembenaran. Dia pembenaran untuk mengatakan saya tidak membela kejahatan, saya membela kerajaan. Kalau sudah demikian, seberapa banyak pun panah yang datang dari Arjuna tidak akan pernah bisa membunuh Bhisma. Tapi cukup satu panah dari Sri Kandi yang sesungguhnya titisan Dewi Amba, yang pada saat itu hanya berganti kelamin, tapi dia sesungguhnya tetap Dewi Sri Kandi. Disitulah panah Sri Kandi dengan mudah mampu menembus dadanya Bhisma. Baru setelah itu, panah-panah Arjuna bisa ikut menembus. Artinya apa? Untuk menghadapi orang yang sangat-sangat kekeh pada pembenarannya, tidak bisa kata-kata yang datang dari pikiran bisa menyelesaikan masalah. Pikiran itu Arjuna. Karena bisa saja panah-panah yang datang dari pikiran itu bisa ikut-ikutan panah ego atau kata-kata yang datang dari ego. Yang dibutuhkan untuk membuka jalan agar pikiran, apa isi pikiran kita bisa diterima oleh orang yang kekeh seperti itu adalah panah Sri Kandi. Artinya apa? Sri Kandi tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak jelas laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Panah jiwa. Jadi gunakan bahasa jiwa, gunakan bahasa hati untuk menembus ke hati seseorang yang kekeh dengan pembenarannya. Setelah dia lubang, itu lubang, lubang itulah menjadi jalan masuk dari isi pikiran kita yang mungkin dengan mudah dia terima. Nah, seperti itu kira-kira caranya untuk ini mana yang lebih bagus menggunakannya. Kalau enggak ya seperti itu tadi, yang ini diam, yang ini berbicara, akhirnya tidak nyambung-nyambung.
Nah, Oke. dibutuhkan satu titik bahasa yang magic word itu. Seperti itu kan, Bu? Keren, keren Pak Wayan, itu keren sih. Jadi satu panah Sri Kandi untuk membuat panah-panah Arjunanya bisa langsung masuk gitu ya Pak Wayan ya. Poinnya adalah Nah, pendekatan soul gitu. Mungkin ya. terakhir dari saya Pak Wayan. Aduh pengen banyak, ini banyak banget markingnya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih malam hari ini luar biasa. Oke, kebenaran pembenaran Pak Wayan. Ini tipis gitu. Ya. Apalagi dengan pengetahuan gitu. Pengetahuan yang luas itu bisa benar-benar gimana ya, merepackage lah gitu bahwa ya ini saya ngerasa benar aja sih gitu. Karena kenapa pengetahuan udah base dalil lah apa dan lain-lain gitu. Nah, sekat tipis antara kebenaran dan pembenaran. Gimana sih kita menganalisa dan supaya memfilter bahwa tidak terjebak dalam pembenaran gitu Pak Wayan? Silakan. Ya. Paling gampang tuh seperti kita melihat gambar 6 dan 9. Hmm. Pembenaran itu berpijak pada angka 6 dan atau angka 9 atau kebenaran berpijak pada angka 6 dan 9. Dia melihat ini benar, ini benar. Tapi kalau kita melihat saya benar, kamu salah, atau kamu benar, saya yang salah, itu pembenaran. Ya, kamu benar, aku yang salah, itu flight. Kita menghindar dari konflik. Ya, kamu salah, saya yang paling benar, itu fight. Itu juga pembenaran. Tapi kalau kebenaran akan berbicara, ya, kamu benar, ini juga benar. Karena kebenaran itu adalah universi. Uni gabungan versi. Ini mengatakan 6, ya. Ini mengatakan 9, ya. Kebenaran melihat kedua-duanya sebagai sesuatu versi. Seperti orang yang sudah melihat gajah akan mengatakan gajah seperti gajah. Bukan seperti tiang, bukan seperti cambuk, bukan seperti kipas yang dilihat oleh orang buta yang berpegang hanya pada satu perabaan. Nah, kadang-kadang kan kita meraba satu bagian, kemudian mempersepsikan, lalu menyimpulkan. Tapi orang yang berpegang pada kebenaran, melihat segala versi itu, kemudian menemukan universi. Sehingga ketika ketika orang belum belajar, maka semua orang terlihat salah. Ketika orang mulai belajar, dirinya terlihat salah, orang lain terlihat benar. Ketika orang sudah lulus pembelajaran, semua terlihat benar apa adanya. Dengan tugas dan perannya masing-masing, dengan levelnya masing-masing. Ya, seperti Kijang itu benar, walaupun bagi rumput dia salah. Singa itu benar, walaupun bagi Kijang dia salah. Nah, jadi masing-masing itu kalau kita melihat kayak cerita ini, nah cerita ini seperti ini kan, seperti cerita yang sering saya pakai judulnya. Ada ular, ada tikus. Mana yang benar? Kita bingung. Kita katakan ular yang benar, kita katakan tikus yang benar, kita tidak ada hubungan dengan semua itu. Tapi kalau misalnya ular makan tikus, yang mana yang benar? Juga kita tidak tahu mana yang benar, mana salah. Tapi begitu dilanjutkan, ular liar memakan tikus peliharaan anak kita. Wah, kurang ajar itu ular. Karena kita mulai memiliki kemelekatan terhadap tikus. Tapi kalau misalnya ular peliharaan kita memakan tikus-tikus liar, wah, kurang ajar, syukur mati tikus-tikus dimakan ular peliharaan kita. Kita berpijak pada ular. Yang tadi ketika kita tidak berjarak dengan ular dan tikus itu, dan melihatnya hanya sebagai bagian dari semesta ini, kita tidak menyalahkan yang mana. Ya ular makannya tikus, bukan capcay. Gitu. Sederhana itu. Tapi begitu tikusnya adalah tikus putih peliharaan anak kita, maka mulai kita akan marah pada ular liar. Padahal kita merasa itu milikku. Nah, kepemilikan itulah kemudian menyebabkan kita melihat ini salah, itu benar. Semakin lekat kita dengan kepemilikan terhadap duniawi ini, kita jadi mudah tersakiti dan melihat benar salah. Tapi kalau kita sadar, saya bahkan tidak memiliki tubuh ini. Jadi ketika disakiti, maka tubuh ini disakiti. Ya, yang sang pemilik tubuh ini apa? Tuhan. Itulah yang mengalah koneksinya dengan orang yang menyakiti kita. Tapi kan kenyataannya, ini tubuhku. Begitu dikatakan jelek, kamu mengatakan aku jelek. Kepemilikan lagi. Nah, seperti itu kan, Bu. Tapi kalau kita merasa disakiti, kita hanya melihat, wah, yang berbicara adalah Tuhan. Yang disakiti adalah Tuhan. Maka kita paling-paling hanya tersenyum di dalam diri. Coba bayangkan,
Ya, tubuh ini ciptaan Tuhan, punyanya Tuhan. Yang menyakiti adalah tubuh orang itu. Tapi sekali lagi, kesadaran seperti ini hanya boleh dipakai sementara saja. Sebentar-sebentar, jangan sering-sering. Disakitin orang, wah Tuhan menyakiti aku. Jangan begitu terus-menerus. Ada saatnya kita Ada porsinya guru ya. oh iya, itu bahaya juga. Saya hanya Oke. membuka rahasia ini untuk kapan saatnya kita bermain peran, nikmati permainan peran, kadang kita disakiti, kadang kita bahagia, tapi ada saatnya kita menarik diri dan menjadi pengamat dari permainan peran kehidupan itu. Maka kita akan tahu rasanya, oh di sini kita terguncang, di sini terguncang, di tengah-tengah ada rasanya begini. Seperti itu sih Kang Bu. Oke, luar biasa, Pak Wayan. Terima kasih. Sebenarnya apa ya kalau tadi melihat bahwa realitas bahwa ular makan tikus. Ya, Ya itu kan emang emang realitasnya gitu ya. Dalam konteks emang makanannya. Kita kan kadang gini, ih jahat ya ular makan tikus. Ada kata jahat karena ada moralitas gitu Pak Wayan. Bahwa ya. singa makan kambing gitu misalnya, atau singa makan rusa, jahat ya singa dan seterusnya. Dan mungkin nggak bisa dijelasin sebentar gitu ya bahwa di sini ada realitas dan ada moralitas, dan mungkin kita akan bahas ini lebih detail di pertemuan-pertemuan akan datang Pak Wayan. Nanti ini pengen banyak ditanyain. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita, Bapak Wayan, luar biasa ya malam hari ini. Dalam, asik, asik, asik. Oke, so teman-teman, seperti biasa, raise hand boleh, lewat chat boleh, silakan apapun yang mau disampaikan, ditanyakan, memberikan apresiasi atau apapun gitu ya, memberikan opini atau pendapat, silakan gitu ya. Oke. Kita ke apa namanya sebelum ke yang raise hand, ada pertanyaan menarik dari nickname-nya namanya Irfan. Izin tanya Pak Wayan, apa peran pemimpin dan sistem sosial dalam mengatur ego manusia yang kadang berbenturan? Nah ini menarik nih. Ada moralitas, sistem sosial yang kadang ego gitu ya, konteksnya nanti berbenturan dengan ego gitu. Gimana tuh Pak Wayan, silakan. Ya, kembali ke pakai kisah Mahabharata. Krishna tahu ya masing-masing sedang melaksanakan egonya. Tapi kemudian yang dia lakukan adalah lakukan kewajiban. Itu yang dikatakan oleh Krishna. Karmani eva dikaraste ma palesu kadacana. Lakukan kewajibanmu dan serahkan hasilnya kepada. Ya. Jika kamu seorang kesatria, seorang prajurit, lakukan tugasmu. Entah untuk menangkap orang, mungkin mukulin orang. Jadi di situ kita tidak lagi berbicara tentang ego. Lakukan tugasmu. Ya, apapun yang menjadi tugas kehidupanmu, jalankan. Serahkan hasilnya kepadaku. Itu bahasanya. Artinya seorang pemimpin itu tidak lagi melihat baik buruk benar salah. Yang dia lakukan adalah apa? Apa SOP-nya? Apa yang sudah menjadi tugasnya? Lakukan. Misalnya seorang pedagang. Apakah seorang pedagang jujur? Tentu tidak. Oh, saya hanya beli sekian, saya dapat untung sekian. Mungkin sebenarnya dia lebih. Maka diizinkanlah seorang pedagang berbohong. Ya, menaikkan harga diizinkan gitu. Ya. Kemudian seorang peternak juga diizinkan mencuri, yaitu apa? Mencuri nyawa hewan-hewan ternaknya untuk dijual. Jadi seorang nelayan diizinkan mencuri hidup, kebebasan dari ikan-ikan yang sebenarnya sedang berenang sukacita di lautan, kemudian dicuri olehnya dengan penipuan. Penipuannya apa? Diberikanlah umpan palsu kadang-kadang. Tapi kalau misalnya diajarkannya begini, seorang pemimpin mengajarkan nelayan, kamu berhenti ya membohongi ikan, karena di dalam tubuh ikan itu ada Tuhan dan seterusnya. Nggak ada nelayan. Jadi tugas pemimpin adalah memastikan semua orang berjalan pada rule kehidupannya, berjalan pada tugas kehidupannya masing-masing. Ya, jangan pernah seorang pemimpin demi menjaga kebaikan memaksa kamu jangan ya singa membunuh seekor rusa, kasihan, kamu cukup makan rumput, singa pun disuruhnya makan rumput, kacau keadaan gitu. Biarlah singa menjadi singa, ikan menjadi ikan, kijang menjadi kijang. Itu tugas pemimpin, memastikan semuanya berjalan pada rule-nya masing-masing, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya, karena apa? Cerita-cerita kehidupan ini hanyalah cara semesta itu memberikan pelajaran-pelajaran bagi yang perannya adalah pengamat. Ya. Jadi yang sedang main film, ya sudah main film. Tapi bagi yang menjadi pengamat, dialah yang akan mendapatkan pelajaran dari film itu. Gitu.
Tapi yang pengamat mendapatkan pelajaran makna dari filmnya, yang bermain film mendapatkan uangnya, mendapatkan pengetahuan atau kemampuan untuk terus berakting, walaupun mungkin dia tidak mendapatkan makna yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Mungkin belum. Karena masing-masing kan punya ini. Jadi biarkan saja, itu tugas pemimpin, memastikan setiap bagian dari kehidupan ini berjalan pada rule-nya, pada tugasnya masing-masing. Swadharma disebut. Saya kira seperti itu, Kang Abu. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Ini dari direct message, pertanyaannya unik Pak Wayan. Titip pertanyaan karena direct message jadi saya nggak sebutin nickname-nya gitu ya. Dari uraian yang diskusi tadi bisa saya simpulkan bahwa ego negatif maupun ego positif semua adalah berasal dari Tuhan. Sehingga semua perjalanan hidup adalah perjalanan Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa sih Tuhan harus seperti itu gitu? Mungkin kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya, Tuhan iseng banget sih gitulah kira-kira Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Silakan. Ada yang menarik begini. Manusia itu menciptakan cermin untuk melihat dirinya, lalu menciptakan alat-alat rias untuk merias dirinya, lalu kemudian mengatakan, wah aku cantik ya. Jadi manusia juga mengatakan, wah aku cantik ya, wah aku kurang jelek ya. Kenapa manusia menciptakan cermin untuk melihat dirinya jelek atau cantik? Kalau dia tidak membuat cermin, maka dia tidak akan peduli lagi dia jelek apa cantik. Nah, jadi manusia membuat cermin untuk melihat dirinya, lalu melihat oh ini atau untuk mempelajari dirinya. Ya, karena apa? Dia mungkin tidak bisa terang-terangan melihat orang lain. Cara paling gampang bagi manusia melihat dirinya adalah dengan melihat cermin, membuat cermin agar dia melihat dirinya. Ya, dia tidak mungkin menciptakan patung dirinya atau wujud dirinya dengan cepat sehingga dia bisa melihat. Maka dia melihat dirinya pada cermin, refleksi. Semesta yang maha besar ini, bagaimana melihat dirinya yang tak berwujud? Maka dia menciptakan ciptaan-ciptaan yang berwujud untuk melihat dirinya di sana. Wah, aku kecerdasan semesta tak terbatas. Bagaimana aku bisa mengatakan aku adalah kecerdasan semesta tak terbatas jika aku tidak menciptakan wujud dari kecerdasanku sendiri? Dan ketika aku melihat wujud dari ciptaanku yang penuh kecerdasan, itulah aku sadar. Disitulah aku tahu, aku adalah kecerdasan semesta tak terbatas yang mampu menciptakan percikan-percikan kecerdasanku ke dalam wujud-wujud kehidupan. Tanpa melihat wujudku dalam ciptaanku, bagaimana aku tahu aku adalah Sang Maha Pencipta? Tanpa menciptakan segala wujud kecerdasan, bagaimana aku tahu aku adalah kecerdasan semesta yang tak terbatas? Aku menciptakan wujud, karena aku sadar bahwa aku ada. Ketika aku tidak mewujudkan sesuatu yang ada, bagaimana aku menyatakan diriku ada? Dan begitulah caraku. Itulah tujuanku menciptakan sesuatu itu menjadi ada dari tiada. Dan kelak ketika tiba saatnya, aku terpuaskan oleh wujudku yang telah ada. Dari situ aku akan lebur kembali semuanya menjadi tiada. Karena aku telah puas melihat keadaanku yang dulunya ada dalam ketiadaan. Seperti itu, Kang Abu. Iya, Pak Wayan. Speechless, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman kita di Instagram. Ini menarik juga, Pak. Apakah Bisma dan Sri Kandi terhubung karena karma antara Bisma dan Amba? Jadi untuk membagi itu apakah karena karma semata gitu? Terima kasih. Betul. Terima kasih, Kang Abu, pertanyaannya tadi. Betul. Skenario semesta sudah dibuat sedemikian rupa. Bisma adalah pemimpin yang seharusnya tidak boleh mati karena dia harus umur panjang untuk menebus kesalahannya yang panjang di kehidupannya. Tetapi karena dia terlahir sebagai seorang ksatria bernama Dewa Brata yang bersumpah untuk tidak meneruskan keturunan dengan tidak menikah. Dia diberkahilah umur panjang dan tidak boleh mati, tidak bisa mati
tanpa kehendaknya. Tapi betapapun juga kehidupan harus berakhir dengan kematian. Maka dibuatlah skenario bahwa cintalah yang akan menyebabkan dia mati. Cinta, ya, cinta seperti cerita tadi, cinta yang berat dari Dewi Amba yang menginginkan dirinya dinikahi oleh Bisma, kemudian menemui ujungnya. Ya, karena cintanya yang berat kepada Bisma, Bisma kemudian mengancamnya dengan panah dan panah itu membunuh Dewi Amba. Tapi kematian Dewi Amba lah yang akan menjadi ambah itu bahasa Bali. Ambah itu atau jalan. Ya, kematian Dewi Ambah lah yang akan menjadi ambah kematiannya Bisma di kemudian hari dengan menjadi lahir sebagai Sri Kandi untuk menebus dan memberikan jalan pulang bagi kematian Bisma. Inilah yang disebut sebagai hukum karma yang berlaku dari kehidupan demi kehidupan. Karena seperti kalau sekarang belum selesai, maka akan dibuatkan cerita berikutnya. Ini hal yang sama terjadi untuk jalan pulang. Nah, akan selalu disediakan seperti itu. Untuk apa? Untuk jalan pulang menyatu kembali dengan kesemestaan itu sendiri. Jadi hal yang sama seperti cerita kehidupan ini. Setiap orang akan dicarikan jalan pulangnya masing-masing dengan berbagai proses-proses kehidupan, proses-proses peristiwa kelahiran dan kematian dan berbagai peristiwa. Untuk apa? Karena gitu. Petani menanam padi, menghasilkan padi, lalu dia makan padinya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Semesta juga melakukan hal yang sama. Dia menciptakan jalan kehidupan, menciptakan jalan untuk memelihara kehidupan, dan juga menciptakan jalan untuk kembali kepada dirinya sendiri. Karena ketika itu tidak terjadi, tidak ada siklus datang dan pergi, maka kehidupan tidak akan pernah terjadi karena kehidupan ini dibentuk oleh datang dan pergi. Udara datang ke dalam diri kita, terhembuskan keluar. Makan masuk ke dalam diri kita, dikeluarkan. Energi masuk, dikeluarkan sebagai kerja. Hal yang sama terjadi pada semesta itu sendiri. Ketika sang kecerdasan semesta itu berdiam di segenap ruang kosong dan memenuhi alam semesta ini, segala sesuatu datang dan pergi dari dirinya sendiri. Untuk apa? Datang dan pergi dari dirinya sendirilah, itulah yang menciptakan kehidupan. Seperti napas yang keluar masuk menciptakan kehidupan, makanan yang datang dan masuk dan keluar menciptakan kehidupan. Ketika sudah mati seperti mayat, napas tidak lagi keluar masuk, makanan tidak lagi keluar masuk, energi juga tidak lagi keluar masuk. Dan dia yang abadi sebagai sang hidup ini akan terus mengeluarkan ciptaan, memelihara ciptaan, memasukkan kembali ciptaan ke dalam dirinya terus demikian. Terus, dan inilah kebenaran abadi dari semesta. Maka jangan pernah takut pada kematian. Jangan pernah takut. Tak ada saat di mana engkau berdiam jauh di luar diriku atau terus berada di dalam diriku. Karena sesungguhnya ku keluarkan engkau, ku masukkan engkau, ku keluarkan engkau, ku masukkan kembali engkau ke dalam diriku. Karena dengan itulah aku menjadi sang hidup yang abadi di semesta tak terbatas. Terima kasih, Pak Wayan. Itu lebih apa ya? Lebih sangat disadari sih kalimat keluar masuk tadi gitu ya dibandingkan dengan kata-kata hidup dan mati gitu ya, dimana kita masing-masing udah punya konsep bahwa hidup itu seperti apa, mati itu seperti apa. Tadi begitu pesan semesta ini dialirkan tentang keluar masuk, simple sih gitu, tapi dalam gitu Pak Wayan. Terima kasih banyak, ini sangat membuka tabir yang saya rasa bukan hanya saya yang merasakan gitu, dan teman-teman juga saya rasa semua yang menyaksikan juga pasti merasakan sesuatu gitu. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Oke, kita ke Ibu Anca, silakan Bu Anca. Selamat malam Pak Wayan, selamat malam Mas Abu. Pak Wayan, yang ingin saya tanyakan, apakah seseorang yang dalam pengaruh obat terlarang dikarenakan egonya, dia bisa membunuh seseorang dengan cara yang sadis? Nah, yang kedua Pak Wayan, seseorang yang mencintai sesama jenis, biasanya kalau ada yang mencintai itu kan
dilakukan pembunuhan juga secara sadis. Apakah itu juga karena ego yang berjalan atau bagaimana Pak Wayan? Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Mas Agung. Oke, makasih Bu Anja. Silakan Terima Pak Wayan, ini pertanyaannya kasih menarik. banyak. Pada prinsipnya, fight or flight itu adalah reaksi ego. Apapun bisa mempengaruhinya. Ya, dia bisa berlebihan ketika ada hormon-hormon stres di dalam diri kita yang menyebabkan kita mengalami mood yang penuh kebencian, penuh kemarahan, sehingga digelapkan. Melakukanlah kita tindakan yang berasal dari kegelapan batin kita yang tidak bisa melihat kebenaran. Apapun itu, entah karena faktor obat, entah karena faktor hormonal dalam diri kita, itu yang bisa menyebabkan reaksi ego kita tidak terkendali lagi. Itu. Misalnya adrenalin kita meningkat. Adrenalin kita meningkat karena kita takut atau kita sangat-sangat marah, maka dengan adanya energi yang sangat-sangat besar akibat adrenalin meningkat memacu denyut jantung, membawa energi banyak ke seluruh tubuh kita. Dia membutuhkan ekspresi. Jadi ekspresi ego itu bisa, fight-nya itu bisa apa? Bisa menyakiti dirinya sendiri dengan bunuh diri. Bisa menyakiti orang lain dengan membunuh orang lain. Bentuk-bentuk sadisnya itu luar biasa ketika dia muncul sebagai reaksi ego yang sifat-sifat hewani dalam diri kita. Nah, apapun sumbernya, bisa karena obat, bisa karena kata-kata. Kata-kata itu bisa menyebabkan kita menghasilkan hormon yang benar-benar penuh kemarahan di dalam diri kita. Ya, terutama kalau dia terpendam lama kemarahan itu, dan akan dia terekspresikan seperti itu. Jadi semua bentuk-bentuk reaksi ego, terutama yang menyakiti orang lain, adalah bentuk-bentuk yang disebut fight tadi, melawan apa yang tidak dia sukai. Dia bisa melawan dirinya sendiri, dia bisa melawan lingkungannya, dia bisa melawan orang lain. Jadi dia bisa merusak lingkungan, bisa merusak orang lain, atau bahkan merusak dirinya sendiri. Tergantung mana yang menurut dia berani hadapi. Ketika dia tidak berani menyakiti dirinya sendiri, tidak berani menyakiti orang lain karena lebih hebat, maka dia akan menyakiti lingkungan. Bisa pohon ditebang, bisa meja dihancurkan. Ya, kalau misalnya dia merasa menghancurkan meja tidak ada gunanya, kemudian melawan orang itu juga tidak berani, maka dia lebih berani menyakiti dirinya sendiri. Entah menyayat tubuhnya, entah membentur-benturkan dirinya ke kepalanya ke tembok. Atau ketika dia akhirnya merasa saya berani menyakiti orang itu, ya, saya yang tiada atau dia yang tiada dari kehidupan ini, maka dia akan menyakiti dengan sedemikian rupa. Ya, ini yang kemudian sering disebut sebagai faktor di mana pengaruh-pengaruh emosi yang besar itu ada pada sistem limbik itu. Makanya ada yang mencoba untuk bagaimana caranya menghilangkan sifat-sifat ganas pada diri manusia, tapi itu sulit. Nah, yang dibutuhkan adalah pengendalian. Itulah kemudian muncul ajaran-ajaran agama, spiritualitas untuk membuat orang bisa mengendalikan sifat-sifat hewaninya. Tetapi selama kita masih memiliki tubuh ini dengan 40 triliun sel-selnya, kita akan terus-menerus akan didorong oleh keinginan-keinginan yang datang dari tubuh kita untuk melindungi dirinya. Ya, yang kita butuhkan adalah sejak kecil bagaimana kita belajar mengendalikan reaksi-reaksi ego kita. Nah, kira-kira seperti itu. Pertanyaan kedua Bu Anca tadi apa ya, Kang Abu? Saya lupa. Ya, pertanyaan kedua tadi berbicara tentang sesama jenis misalkan gitu ya. Di situ ya tentang ada kesadisan dan seterusnya gitu. Apakah itu juga pengaruh dari ego gitu? Silakan. Betul. Pertama, orang menilai sesama jenis itu sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang terhukum. Nah, pertanyaannya pertama adalah cerita-cerita kehidupan ini. Kembali kepada konsep itu. Tugas kita adalah kembali dari Sang Maha Tunggal yang membelah menjadi maskulin dan feminim. Lalu belajar sebagai jiwa dalam tubuh feminim, atau belajar menjadi jiwa dalam tubuh yang maskulin, padahal sang jiwa itu sendiri bukan maskulin feminim. Maka kita belajar menemukan, makanya dibuatlah kita pasangan. Kalau kita laki-laki, maka diri maskulin kita lebih besar dari diri feminim kita. Untuk mempelajari diri feminim kita yang kecil dalam diri yang maskulin ini, kita belajar pada pasangan kita yang besar feminimnya, kecil maskulinnya. Jadi kita melihat cerminan diri kita yang besar pada diri orang lain. Nah, kalau dengan berpasangan berbeda jenis ini pun kita gagal untuk menyatukan sisi maskulin feminim dalam diri kita, suatu ketika nanti seseorang itu akan terlahir atau dibuat, diskenariokan terlahir dalam tubuh yang
dia feminim tetapi sifatnya maskulin. Ya, karena apa? Karena dulu dipasangkan dengan tubuh maskulin dan feminim, dia tidak mampu. Terpaksalah kemudian sifat maskulinnya berdiam dalam tubuh yang feminim. Jadi dia menjadi orang yang tomboy, atau sifat feminimnya berdiam dalam tubuh yang maskulin. Maka dia menjadi orang yang seperti itu. Lalu dia akan belajar mencintai pasangan yang sesama jenis seperti itu, karena dia melihat diri yang lain. Nah, apakah kemudian itu salah? Dalam pandangan agama tertentu mungkin salah, tapi dalam pandangan semesta itu adalah bagian dari proses pembelajarannya yang perlu direnungkan oleh orang-orang yang menjadi pengamat. Jangan sampai menyakiti pasanganmu dengan sedemikian rupa sehingga sampai suatu ketika diskenariokan kamu terlahir pada tubuh seperti tubuh pasanganmu. Ya, kalau terus-menerus gagal sebagai laki-laki yang bisa memaklumi wanita, kamu akan lahir sebagai laki-laki dalam tubuh wanita. Itu sama seperti kisah Sri Kandi. Dia ingin membunuh Bhisma, tapi tidak boleh karena dia tidak boleh berperang sebagai perempuan. Dijadikanlah dia laki-laki dengan berganti kelamin. Diskenariokan demikian agar terpenuhi visi misinya. Hal yang sama terjadi seperti itu sesama jenis. Nah, kalau dia merasa berada di sesama jenis pun tetap mendapatkan stresor dari kehidupan ini, tetap disalahkan padahal dia merasa dirinya secara visi dan misi jiwanya dia benar berada dalam tubuh itu. Tapi disalahkan oleh kehidupan ini, di situ egonya akan bereaksi, bisa menjadi lebih ganas lagi. Gitu. Nah, kira-kira di situ penyebabnya. Sehingga kapan dia bisa dimaklumi sebagai bagian dari proses pembelajaran jiwanya sendiri dalam berada dalam tubuh yang seperti saat ini, kita memakluminya dan tidak mencampur adukkan urusan kita dengan dia. Mungkin di situ kita akan bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang membuatnya bisa melihat pelajaran hidupnya dalam tubuh seperti itu. Tapi karena dia terus ditekan, disalahkan, maka dia akan bereaksi berupa fight yang lebih ganas lagi. Kira-kira itu penyebabnya, Kang. Ya. Oke, Pak Wayan, terima kasih banyak. Dan ini saya rasa penjelasan yang penting untuk diterima dengan keterbukaan juga gitu ya, karena konteks ini kan sensitif gitu nomor satu. Dan yang kita juga sangat harus memahami bahwa perbedaan gender tuh kan bukan hanya ini laki-laki dan perempuan gitu, karena kaitannya dengan maskulin dan feminin juga, bahwa konteks laki-laki nggak harus yang punya jakun gitu misalkan, karena kan perspektifnya luas banget. Dan mudah-mudahan nanti kapan ada waktu kita membahas lebih dalam lagi. Ya. Boleh tepuk tangan untuk guru kita tercinta Pak Wayan. Dan teman-teman mohon maaf sekali, ini pertanyaan masih ada 10 sih sebenarnya, tetapi karena waktu sudah 21.00 di Bandung dan 22.00 di Bali gitu kira-kira, dan saya rasa pertanyaan Bu Anca akan menutup pertanyaan malam hari ini. Saya minta maaf untuk semua yang bertanya belum memiliki kesempatan, tetapi mudah-mudahan guru kita Pak Wayan Mustika insya Allah mudah-mudahan diberikan waktu dan kesempatan akan kembali ke dialog positif. Terakhir, seperti biasa Pak Wayan, kita sudah siap gitu ya. Bismillah, kita sudah sama-sama siap untuk mendengarkan pesan semestanya. Silakan. Terima kasih Kang Abu. Izin share screen lagi Kang Abu. Silakan. Sudah kedengaran Kang Abu? Sudah, Pak. Siap. Sudah. Silakan Bapak Ibu duduk hening dalam meditasi supaya kita bisa terhubung dengan semesta ini. Anakku, para jiwa, duduklah dengan tenang sesaat ini, agar bisa kalian renungkan kata-kataku hari ini. Merenunglah tentang kehidupan ini, lalu temukan dalam kesadaranmu bahwa kehidupan ini kuciptakan sebagai sebuah ruang pembelajaran bagi diri sejatimu sebagai jiwa. Di dalam ruang pembelajaran ini akan selalu kau temukan pelajaran kehidupan yang bersembunyi dalam berbagai peristiwa yang hadir dalam hidupmu.
Ketika kesadaranmu tidak melihat pelajaranku di dalamnya, maka pikiranmu akan melihat peristiwa itu sebagai peristiwa baik atau buruk. Peristiwa yang baik kau terima dengan sukacita. Peristiwa yang buruk akan kau tolak dengan rasa penderitaan. Penderitaan batinmu itulah yang akan memanggil reaksi kegelapan dalam dirimu. Dari kegelapan batin yang tidak sanggup melihat pelajaran kebenaran dalam peristiwa kehidupan, maka pembenaran dalam dirimu lah yang akan menunjukkan sikap-sikap perlawanan. Dari perlawanan akan muncul pertikaian di dalam diri. Dari pertikaian di dalam batin akan muncul keluar untuk menciptakan pertikaian di luar diri. Dan dari pertikaian itulah kehancuran sedang kau ciptakan sendiri bagi kehidupan. Nah, kini renungkanlah kembali, anakku. Seberapa banyak kehidupanmu ini telah kau isi dengan pertikaian di dalam dan di luar batinmu. Seberapa sering pergolakan ego telah berkuasa untuk memutuskan tindakan apa yang akan kau lakukan dalam kehidupanmu sendiri. Kenanglah kembali, seberapa sering kemarahan telah membawa keburukan dalam hidupmu. Seberapa banyak kebencian telah merugikan hidupmu sendiri. Seberapa sering kecurigaan telah menyulitkan hidupmu. Semua rasa dan perasaan yang kau alami di kehidupan ini sesungguhnya adalah bagian dari hutang pelajaran rasa yang ingin kau selesaikan dan kau pahami dalam kehidupanmu kali ini. Maka tuntaskanlah pemahamanmu tentang semua rasa itu, anakku. Belajarlah untuk berhenti sejenak, menjadi pemeran dari segala rasa itu. Jadilah pengamat dari setiap rasa yang muncul, agar kau bisa memilih sikap dan tindakan yang benar terhadap rasamu itu. Jagalah jarak yang aman dengan rasa itu, agar kau tidak dikendalikan oleh reaksi-reaksi egomu yang berlebihan. Kapan saja kau berhasil berjarak dengan pembenaran-pembenaran egomu, disitulah kau akan merasakan kehadiranku sebagai pengetahuan kebenaran dalam hati nuranimu. Ketika kau memilih mengikuti kebenaran hati nurani, maka sesungguhnya kau sedang menciptakan takdir masa depan yang lebih membahagiakan. Inilah pengetahuan rahasia untuk menjumpaiku sebagai kebenaran dalam dirimu, anakku. Temuilah aku di sana, di antara pembenaran-pembenaran egomu yang berdiam di dalam. Aku menunggu bila saat itu telah tiba. Karena dengan itulah kau akan mengerti rasa perjumpaan antara kesejatianmu dengan kesejatianku yang tak terbatas. Aku menunggumu, anakku. Aku menunggumu di dalam.
Terima kasih para jiwa. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari dalam keheningan penyatuan dialog kita dengan semesta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk guru kita, Pak Wayan. Pak Wayan sehat-sehat selalu, senantiasa tidak lelah untuk selalu menginspirasi, berbagi, dan terima kasih Pak Wayan, sangat sangat berarti. Terima kasih Pak Wayan. Baik teman-teman, Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Saya rasa bukan hanya saya yang ngerasa bahagia gitu ya, bukan saya yang hanya merasa lepas gitu, tapi saya rasa siapapun yang malam hari ini menyaksikan dan menyimak dan menyatu, ada sesuatu hal yang saya rasa sangat indah, itu poinnya. Dan mudah-mudahan keindahan ini yang akan terus-menerus kita rawat gitu. Karena saya rasa hidup ini adalah merawat gitu ya. Dan mudah-mudahan pembelajaran malam hari ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya merawat itu sendiri gitu. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat dan kita ketemu besok di jam dan channel yang sama. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk guru kita Pak Wayan. Kita doakan senantiasa yang terbaik, sehat selalu, dan kita sama-sama tidak pernah lelah dan tetap semangat untuk selalu belajar.